Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Merdeka. 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 Kita percaya Indonesia sudah merdeka. Meskipun keadaan dunia tidak begitu baik, tapi kita yakin percaya di dalam Tuhan kita sudah dimerdekakan oleh karena kuasa darah Tuhan. Mari kita mau bersama-sama siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita memberikan segalanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, atas setiap kesempatan yang indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu. Bahkan untuk kesempatan Engkau terus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui kesempatan saat pagi hari ini, kami boleh bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Melalui setiap pujian dan penyembahan kami, melalui ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami, tilik hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita memberikan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Allah Immanuel bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kau ada dimanapun ku ada. Katakan bersama-sama. Dimanapun ku ada. Terima kasih Tuhan. Kau ada dimanapun ku ada. Kau menuntun Tuhan, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung,
katakan bersama-sama. Katakan Immanuel, 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 Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Katakan dari hatimu, Immanuel, Immanuel. Yes. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu, Immanuel, Immanuel. Kau penyelamatku,
dalam-Mu. Haleluya, sembah Tuhan, Kau Allah beserta kami, Engkau Immanuel. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, 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 Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita percaya di dalam Tuhan pasti ada sukacita yang luar biasa. Kita pasti merasakan sukacita itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita akan naikkan pujian ini, pujian syukurku. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Terbesar kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, bagi-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri, dan kita mau lebih lagi pujikan pujian ini. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu,
dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu skalanya, janji-Mu yang terpurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Biarlah sukacita itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, tetapi Tuhan tetap memberikan sukacita dalam hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu salahnya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya ketika Tuhan menyediakan sukacita, Dia juga akan sediakan apa yang kita perlukan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita mau katakan pujian ini, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Bersama-sama katakan, Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya.
burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya, kita mau lebih lagi bersuka cita pada pagi hari ini. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ada sukacita, masih tetap semangat. Tadi kita sudah bersorak-sorai. Sekarang kita pendinginan. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Saya mau lihat jempol-jempol kita naik ke atas. Jempol-jempol kita naik ke atas. Katakan lai, 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 lagi. Kita bergoyang buat Tuhan. Lai, 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 lai. Iso ora iso, kutu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kutu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Jempolmu lai, 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 lai.
ora iso, kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Yesusku hebat. Katakan dengan imanmu, kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib dan hebat. Ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lebih lagi kita mau katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 lai. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau katakan, Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu. Biarlah hati kami kudus berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya.
menjadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami semuanya. Anugerah demi anugerah Tuhan terus nyatakan. Sehingga sampai hari ini pemeliharaan Tuhan mencukupkan kami semuanya. Dan kasih Tuhan itu semakin nyata dengan banyak memberikan perkataan firman dalam hidup kami. Kami terus dididik, kami terus diajar, dan kami terus diarahkan agar kami semuanya bisa masuk dalam kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami semuanya untuk menyambut apa yang Tuhan hendak katakan kepada kami. Berbicaralah secara khusus, berbicaralah secara khusus, sehingga kami memahami apa yang Tuhan katakan. Dan kami bergegas untuk merenovasi hidup kami. Sehingga kalau sampai pada waktunya Tuhan memanggil kami, Engkau melihat kami benar, Engkau melihat kami setia, dan Engkau melihat kami kudus di hadapan Tuhan.
sehingga kemuliaan yang Tuhan nyatakan dan janjikan terjadilah atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Merdeka. 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 Haleluya. Puji Tuhan, besok tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan kita yang ke-81 tahun. Ya, kita terus berdoa supaya bangsa dan negara Indonesia boleh semakin maju, bangsa dan negara Indonesia semakin diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah kita hendak memperingati kemerdekaan, ya kemarin kita mendengar kabar di NTT ada gempa dengan tenaga 7,7 skala Richter, ya cukup besar. Sebelumnya terjadi di Kolombia 7,8, ya kalau Kolombia itu lebih hebat kerusakannya. Nah inilah tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan sudah katakan kepada kita semuanya, bahwa di akhir zaman akan timbul masa yang sukar, akan terjadi banjir, gempa, gunung meletus di mana-mana. Nah itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, minggu yang pertama kita sudah belajar memulihkan jati diri yang rusak, ya dari kehidupan Adam dan Hawa yang pada akhirnya mereka memakai topeng. Nah topeng itulah yang pada akhirnya apa? Menjadikan mereka itu semakin jauh kepada Tuhan. Nah minggu yang lalu Bapak Ibu, tepatnya hari Rabu, saya memberikan tema menerima penghargaan dari Tuhan. Ya kita belajar dari kehidupan Daud, dia meskipun disakiti, dia tidak ikut cara-cara dunia untuk membalas. Dia melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan Daud tidak gegabah. Nah hari ini kita melanjutkan tema yang kurang lebih sama. Kalau kemarin adalah menerima penghargaan dari Tuhan di hari Rabu, hari ini kita berbicara tentang penghalang penghargaan yang dari Tuhan. Ya Tuhan sangat kepingin sekali memberikan penghargaan kepada kita semuanya. Tetapi banyak dari kita tidak bisa dihargai. Ya, kalau dalam cerita Daud kemarin, Daud meskipun disakiti, dia memberikan pesan, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Ya kita kadang-kadang lihat ada orang yang jahati kita kan, kita pasti jengkel. Tapi pesan Tuhan melalui Daud, dia berkata, jangan marah. Kalau engkau sampai marah, dalam ayat yang ketiga Daud berkata, berhentilah marah. Ya kita mungkin marah ini kan bisa emosional, keceplosan tiba-tiba kita ngamuk. Tapi pesan Tuhan, berhentilah marah. Nah kenapa demikian? Karena kalau kita sampai marah, kita sendiri yang rugi. Ada orang kena stroke gara-gara dia marah. Rugi. Marahnya sebentar, tapi sakitnya permanen. Nah kenapa kita tidak boleh sampai meledak marah? Karena firman Tuhan memberikan pengajaran seperti kepada Daud. Marah itu cuma testing hatimu. Jadi kalau kita bisa menjaga emosi kita masing-masing, maka yang terjadi Tuhan nanti akan memberikan penghargaan. Nah Daud mengalami penghargaan dari Tuhan. Dia jadi raja, rumahnya besar, hidup diberkati, anak cucunya tidak meminta-minta. Dan ada satu keturunan Daud yang hebat yang menjadi juru selamat kita sampai hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Nah tapi lihat Bapak Ibu, untuk sampai menuju kepada satu penghargaan, ada yang namanya penghalang.
Makanya hari ini kita membahas penghalang penghargaan dari Tuhan. Kita nanti eksposisi dari kitab Wahyu pasal 3, dan kita akan membaca satu ayat dalam ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama dengan keras. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Amin. Tuhan memberikan yang namanya nasihat. Dia berkata, maka aku menasihatkan engkau. Kenapa Tuhan memberikan nasihat? Karena hari itu Tuhan mulai melihat bahwa di akhir zaman ada banyak sekali orang-orang yang tidak memenuhi kriteria. Ada orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk bisa sampai ke surga. Padahal dalam ayat 21, next, firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari ayat 18 kemudian dari ayat 21, kenapa Tuhan itu memberikan nasihat? Karena Tuhan kepingin sekali supaya masing-masing kita ini bisa menang, katakan amin. Ya, Indonesia tahun 1945 menang, merdeka. Tapi dalam perjalanan waktu, hari ini sudah 81 tahun. Ya, hari ini mulai muncul tanda-tanda. Rakyat itu mulai tidak puas. Mereka mulai lakukan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah. Makar. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti berita kemarin di Aceh, ada keributan, dan keributannya cukup serius. Ya, kita sudah merdeka memang, tetapi kita belum menang atau belum merdeka sepenuhnya. Makanya kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, barang siapa menang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk menang dan bagaimana caranya kita bisa sampai duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, dengan Yesus, dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Ini persoalan yang cukup serius. Nah, dalam pemandangan Tuhan nanti ya akan ada banyak sekali orang yang gagal, banyak. Kenapa gagal? Firman Tuhan sudah menyatakan demikian. Makanya kitab Wahyu adalah kitab yang paling serius, kitab yang paling sulit diterjemahkan, dan jarang ada hamba-hamba Tuhan mau menceritakan tetap kitab Wahyu. Kenapa? Penuh dengan tafsir. Nah, Tuhan hari itu berbicara kepada sidang jemaat di Laodikia, ya, Wahyu pasal 3 ini. Dan yang Tuhan lihat, sesuatu yang sangat-sangat membuat hati Tuhan itu nangis. Yesus itu prihatin. Yesus sangat-sangat menyayangkan, kenapa ya orang-orang yang sudah aku tebus tidak memiliki sebuah dedikasi yang hebat di dalam Tuhan. Nah, perkataan kitab Wahyu ini diberikan kepada Yohanes, murid Tuhan, di sebuah pulau yang terpencil, ya, pulau karang namanya Patmos. Ya, Yohanes dibuang hari itu, penuh dengan penderitaan. Disitulah Tuhan menyatakan tentang keadaan zaman akhir itu seperti apa. Makanya tadi perkataannya dalam ayat 18, dia sekali lagi berkata, maka aku menasihatkan engkau. Kenapa Tuhan memberikan nasihat? Karena ada 3 unsur yang kita sebagai orang percaya itu tidak memenuhi.
Ya mungkin Bapak Ibu sudah sering kali membaca ayat 18 ini. Nah saya waktu mempersiapkan perkataan firman Tuhan ini saya belajar, saya mencoba ingin cari tahu apa makna dan apa arti dari perkataan Tuhan dari ayat 18 ini. Yang pertama dalam ayat ini dikatakan, aku menasihatkan engkau. Ya sebuah nasihat itu muncul karena apa? Ada orang-orang yang salah jalan. Saudara punya anak, kalau salah pasti Anda panggil. Kita sebagai orang tua mungkin waktu pertama kali bicara mungkin ya bicaranya sambil lalu, ojo ngono. Tapi kalau anak ini bablas, terus salah jalan, anak ini kita panggil duduk. Coba duduk. Bapak Ibu mau ngomong sama kamu. Dengar yang serius kira-kira begitu. Nah demikian juga Tuhan menasihatkan kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita masing-masing membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi makna daripada membeli emas itu ya, beli itu kan berarti harus menjadi milik. Contoh, saya beli handphone, ini sekarang milik saya, karena saya sudah beli. Jadi ayat yang pertama bicara soal membeli daripada emas yang murni, Tuhan itu berkata, milikilah sesuatu yang berharga yang sudah teruji, itu arti pertama. Jadi Tuhan kepingin sekali kita semua yang sudah percaya, kita harus memiliki yang sudah teruji itu. Sesuatu yang sangat berharga. Siapa itu? Yesus. Yesus dikatakan dalam surat 1 Korintus 1 ayat 30, dia adalah anugerah terbesar. Nah, anugerah terbesar itu adalah sesuatu yang berharga, dikatakan emas yang dimurnikan. Nah, Tuhan berkata, yang sudah teruji, membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api itu kan artinya teruji. Nah, Yesus itu teruji. Teruji bagaimana? Setia, taat, rela menderita, dan yang paling dahsyat, bangkit dari antara orang mati. Nah Tuhan kepingin kita memiliki dia supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa menjadi kaya, katakan amin. Anda ingin kaya? Kaya bukan hanya di dunia, tapi di surga. Nah Tuhan mengatakan ini kenapa? Wah banyak orang yang tidak bisa menuju ini satu. Kenapa jalurnya berat? Nanti kita akan bahas. Kemudian arti yang kedua juga pakaian putih. Ya ini kita tahu artinya orang sudah memberikan terjemahan. Pakaian putih adalah pakaian kebenaran, kekudusan. Jadi Tuhan kepingin nasihatnya adalah supaya kita ini kudus. Orang kudus tujuannya apa? Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ya, Adam dan Hawa karena dosa sebelumnya telanjang. Karena dosa sama-sama telanjang tapi dia kemudian malu. Nah suatu hari nanti Bapak Ibu kalau kita tidak kudus ya kita nanti akan malu. Kenapa? Tuhan itu akan bongkar semuanya. Nah kemudian yang terakhir, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Nah jarang sekali orang ini menerjemahkan atau menyampaikan tentang arti minyak. Nah minyak itu adalah gambaran tentang urapan Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata apa? Aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli emas, pakaian putih, yang terakhir belilah minyak.
Untuk apa? Melumas mata. Jadi Roh Kudus itu akan menjadikan kita nih, mata kita itu terbuka. Dalam surat Filipi dikatakan, aku berdoa kepada kamu supaya kamu memperoleh roh hikmat dan wahyu agar kamu bisa melihat kebenaran. Nah, hari ini orang tidak bisa melihat kebenaran. Kenapa? Duit. Ya, makanya hari ini Indonesia di usia 81 tahun saya berkata menyedihkan. Kenapa? Korupsinya sudah mengerikan. Jadi dari kita sendiri sebagai orang-orang percaya bagaimana sikap kita? Nah, salah satu hal bicara tentang minyak. Hari itu Samuel ketika hendak mengangkat Daud menjadi raja atas perintah Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 13, firmannya berkata, Samuel mengurapi Daud dengan minyak, dan setelah itu roh Tuhan itu berkuasa atas Daud. Jadi ternyata untuk kita bisa menerima penghargaan kita perlu 3 unsur ini. Punya Yesus, punya kekudusan, rela dipimpin Roh Kudus. Nah, tetapi lihat, Tuhan memberikan nasihat. Kenapa? Banyak orang tidak punya 3 ini. Nah, sekarang kita mau bersama-sama belajar. Kenapa kok gagal kita menerima penghargaan? Kenapa kita mengalami yang namanya penghalang? Ya, saya memberikan tujuan supaya kita mengenakan baju putih atau kebenaran dan menjaganya tetap putih sampai sang mempelai datang menjemput. Ya, gambarnya ini. Kita ini sebagai jemaat digambarkan sebagai mempelai Kristus. Suatu hari kita akan memakai pakaian kudus, kita akan masuk dalam tahta kemuliaan. Bertemu dengan yang namanya mempelai pria, Yesus Kristus. Nah, kita hari ini akan bersama-sama belajar apa penghalang yang menjadikan kita ini gagal. Yang pertama, ini ogah-ogahan dan malas. Ini penghalang kita. Saya menuliskan ada kecenderungan jemaat di akhir zaman itu suam-suam kuku. Jemaat akhir zaman itu malas. Jemaat akhir zaman itu ogah-ogahan karena ada banyak faktor. Ya, faktor apa yang menghambat rohani? Saya menuliskan dari pembacaan ayat 14 sampai 17. Kenapa? Karena merasa bahwa Tuhan Yesus bukan lagi sebagai kebutuhan yang mutlak. Jadi Bapak Ibu hari ini cukup berbahagia. Bapak Ibu hari ini cukup senang karena masih tinggal di Indonesia. Anda ibadah, Anda masih punya Yesus yang patut dibanggakan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu pergi ke Jerman, pergi ke Belanda, pergi ke Prancis, pergi ke Inggris, ini negaranya orang Kristen. Di sana hari ini kekristenan sudah hampir nyaris punah. Kenapa? Mereka tidak menganggap Yesus itu penting. Mereka hanya melihat sebuah kebutuhan pokok keseharian. Mujizat dianggap bohong. Nah, kita hari ini mau bersama-sama belajar apa yang menjadi penghambat itu. Ketidakpuasan, kecewa, dan merasa tidak kekurangan apapun, semuanya merasa baik. Nah, ayatnya berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini perkataan yang sangat-sangat serius.
Tuhan hendak memberikan yang namanya penghargaan, tapi Tuhan melihat ada banyak penghalang. Penghalang yang paling utama adalah suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Orang zaman dulu kalau suruh minum air yang suam-suam kuku, orang tua zaman dulu selalu melarang anaknya. Ojo diombe. Anda tahu alasannya kenapa tidak boleh diminum? Halo Bapak Ibu yang sudah cukup lanjut usia. Anyang-anyangan. Kenapa anyang-anyangan? Karena air itu tidak matang. Nah, di dalam air yang tidak matang itu ada bakteri yang namanya E. coli. Bisa menyebabkan mules, bisa menyebabkan uritritis. Uritritis itu radang saluran kencing. Jadi waktu saudara minum sesuatu yang suam-suam kuku tadi, Anda bisa sakit. Sama dalam kehidupan rohani kita, kalau kita suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, kita sakit. Yang sakit apanya? Rohaninya. Orang kalau sakit rohaninya, firman Tuhan berkata apa? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Istilah kata kita tuh dilepas sama Tuhan. Kita minum sesuatu, rasanya tidak enak, langsung puh. Di Semarang ada desa namanya Meranggen. Orang Meranggen kalau nyebut air minumnya itu, air minum tanah itu namanya anta. Anda tahu anta? Anta itu artinya tidak punya rasa. Jadi kalau saudara minum misalkan air di Semarang itu ada rasanya, ini kan ada rasanya juga. Air Temanggung itu enak, diminum itu enak, seger. Tapi kalau minum airnya Meranggen tidak enak, tidak ada rasa, enteng gitu. Makanya orang Meranggen bilang itu anta. Anta itu artinya tawar, artinya tidak berbobot. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini tawar di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Di dunia saja Tuhan sudah berkata, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Kenapa Tuhan menyampaikan ini kepada sidang jemaat Laodikia? Kata Laodikia itu artinya adalah keadilan rakyat, people justice. Jadi rakyat atau umat itu menuntut yang namanya adil menurut standarnya mereka. Dan yang terjadi di hadapan Tuhan apa? Mereka suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu artinya apa? Ya senaknya sendiri sudah. Nah, kenapa mereka suam-suam kuku? Kenapa mereka ogah-ogahan? Kenapa mereka malas? Ini yang jadi penyebab ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Makanya kalau orang kaya, coba dicek, cari Tuhannya gimana? Kalau bahasa Jawa, sak koberi, kober ya teko ora kober ora masalah. Makanya ini jadi rivalnya Tuhan. Kemudian firman ini berkata apa? Aku telah memperkayakan diriku. Artinya apa? Cukup, segala sesuatu itu oke. Dan yang ketiga firman ini berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Makanya orang kalau lagi tidak punya masalah, ya sudah, ya santai aja. Santai. Kenapa santai? Loh, orang kurang apa-apa. Ya ada banyak orang berkata, oh aku nggak mau ibadah, aku nggak mau ikut Tuhan. Lah kenapa? Loh, orang melu Tuhan aja aku kaya kok. Buat apa aku cari Tuhan? Nah ini masalahnya di situ. Nah orang-orang tipe yang seperti ini kaya,
memperkaya diri, tidak kekurangan apa-apa, kemudian di hadapan Tuhan menjadi orang yang suam-suam kuku, ogah-ogahan, malas. Sekarang yang menjadi penyebab itu apa? Gengsi. Jadi orang yang punya segala sesuatu itu gengsinya tanpa disadari itu naik. Waktu naik, yang diminta apa? Tuntutan penghargaan. Kalau tidak dihargai, marah. Kalau tidak dihargai, tidak puas. Kalau tidak dihargai, kecewa. Nah, Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat orang Farisi dalam Yohanes 5 ayat 44. Firman-Nya berkata dengan sangat jelas, bagaimana kamu bisa disebut sebagai orang percaya kalau engkau masih mencari hormat satu dengan yang lain, tetapi engkau tidak mencari hormat dari Allah yang esa. Ini Tuhan tegur itu. Jadi kita ternyata kan lebih suka kalau dihargai manusia. Oh ya oke, wes pokoknya manut gitu, kita seneng. Tapi ketika kita sedang tidak taat kepada Tuhan, kita sedang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita hanya hidup dalam KTP Kristen. Tuhan berkata apa? Engkau tidak tahu. Kamu tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Loh, kita di dunia mungkin materi banyak, segala sesuatu kita cukup, mungkin kita sedang tidak punya masalah. Tapi Tuhan berkatanya terbalik, kamu tidak tahu. Segala kekayaan, segala hal-hal yang sekarang hari ini engkau nikmati, engkau kelihatan sedang tidak punya masalah. Tuhan berkata apa? Hati-hati, engkau tidak tahu. Apa yang engkau tidak tahu? Engkau melarat, engkau miskin. Loh, bedanya melarat dengan miskin apa? Nah, ini yang saya agak penasaran, kemudian saya cari dalam bahasa asli. Kata melarat itu talai poros. Miskin memakai kata petosos. Artinya beda. Kalau melarat itu sengsara, malang, berada dalam keadaan menyedihkan, itu bicara kondisi. Bicara kondisi kita seringkali ngomong gini, kasihan deh lu, kira-kira gitu. Sama mungkin kalau Tuhan Yesus itu orang Indonesia, dia akan berkata begitu. Kasihan deh lu. Lah sekarang kalau miskin gimana, Pak? Miskin itu adalah papa. Papa itu tidak punya sandang, tidak punya pangan, sangat kekurangan, ngemis. Itu bicara tentang apa? Tidak memiliki sumber daya dan selalu bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita dicap oleh Tuhan, kamu melarat, kamu miskin. Waduh, ini sesuatu yang mengerikan. Melarat, miskin, kemudian Tuhan, hidupmu malang. Kamu nggak ngerti kamu ini buta. Kamu nggak ngerti kamu itu telanjang. Jadi kalau kita menyimak dari apa yang Tuhan katakan, kaya, memperkaya, tidak kekurangan apa-apa. Muncul ego yang besar, rasa tidak puas, rasa kecewa membuat kita nggak sadar kita sedang mundur. Masih ibadah nggak? Oh masih. KTP tidak berubah. Tapi kita setengah hati. Bapak Ibu bisa bayangkan peristiwa ini ditulis 2000 tahun yang lalu.
Dan di zaman itu Tuhan sudah melihat. Kenapa? Tuhan melihat kota-kota di Roma, kota-kota di daerah Italia. Problem semua. Roma, kota judi, gladiator. Efesus, kota yang katanya percaya Yesus tapi masih nyembah berhala. Loh, mereka orang-orang yang percaya Yesus. Oh, secara ekonomi mereka hebat. Tapi lihat, mereka nggak sadar diri mereka tuh di hadapan Tuhan itu seperti apa. Makanya unsur hal kita ini memiliki yang namanya zona nyaman, menjadikan kita tuh nggak butuh Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Ya kita memakai pola pikir pribadi. Menurut aku gini, ya sudah. Kamu jangan paksa. Aku punya prinsip. Ya itu kan prinsipnya manusia. Tapi kenapa Tuhan itu sampai nuliskan ini kepada sidang jemaat Laodikia? Karena mereka memakai kebenaran pribadi. Makanya firman Tuhan di sini sangat jelas dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan apa? Pekerjaan secara dunia, pekerjaan secara rohani. Tuhan tahu. Kota Laodikia itu adalah penghasil wol yang harganya super mahal. Tuhan tahu pekerjaanmu. Nah, kalau Bapak Ibu belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan, akhirnya kota-kota di Italia, kota-kota di Roma, itu banyak yang dihancurkan oleh Tuhan. Sekarang banyak itu yang namanya situs-situs kan banyak. Termasuk stadium. Wih, bagus-bagus, itu menjadi satu situs sejarah. Kenapa? Pada akhirnya Tuhan hancurkan. Nah, saya khawatir kalau Indonesia yang kemarin sudah kena 7,7, ya 25 atau 24 tahun yang lalu terjadi tsunami. Apakah kita tidak takut dengan peristiwa itu? Makanya di sini firman Tuhan kemudian berbicara yang kedua, apa yang menjadikan kita ini suam-suam kuku? Yang kedua, karena kita banyak salah konsep. Salah konsepnya di mana? Kita perhatikan. Sorry, itu salah ketik. Wahyu 3 ayat 17 dan ayat 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak sekali gereja memberitakan yang namanya Injil kemakmuran. Konsep penderitaan ditinggalkan. Dan maaf kata, gereja yang model seperti itu hari ini yang paling laris. Nah, orang salah konsep, akhirnya Tuhan berkata, aku menasihatkan engkau. Bukan emas perak, hal-hal yang duniawi yang harus kamu miliki. Loh Pak, berarti orang Kristen gak boleh kaya? Oh boleh, tapi itu bukan hal utama. Makanya nasihat Yesus apa? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, yang sudah teruji, milikilah itu. Loh, kalau konsep kita benar Bapak Ibu, kita memiliki yang namanya Yesus, kita memakai pakaian kebenaran, kita punya Roh Kudus, saya berani pastikan hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu pasti. Makanya dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 Tuhan berkata apa?
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 10 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Tapi lihat hari ini Bapak Ibu, gereja itu konsepnya konsep yang keliru. Yang diceritakan tentang kemakmuran, utang lunas, utang dibayar oleh Tuhan, bawa itu surat utangmu kepada Tuhan, didoakan nanti. Tiba-tiba utang lunas. Loh, surat utang masih ada, lunas piye? Cerita dari mana? Tapi terus digembor-gemborkan. Ya termasuk yang hari ini ada di Semarang, gereja besar. Berbondong-bondong, suruh bawa surat hutang, tumpuk, lunas. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, halal atau haram? Halo? Tapi lihat konsep itu kan diberikan. Ya kalau begitu besok saya utang sama saudara, ini aku utangi ini 1M. Terus hari itu saya nggak mau bayar, terus saya bawa dalam doa, Tuhan utangku 1M ini lunas dalam nama Yesus. Lagi Yesus apa setan? Makanya saya menuliskan begini Bapak Ibu, poin 2 tadi. Zaman akhir gereja mulai kehilangan arah. Yang dikejar adalah kemakmuran, sehingga pengajaran Tuhan itu ditinggalkan. Dan Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak tahu. Coba bayangkan, Bapak Ibu bisa artinya berpikir pribadi, nggak usah diterjemahkan. Makanya kenapa Tuhan itu sampai memberikan nasihat, dia sangat khawatir. Sangat khawatir. Kalau kita yang sudah hidup dalam Tuhan yang sudah sekian waktu, ternyata kita tidak hidup dalam kekudusan, tetapi konsep kita adalah konsep harta duniawi. Konsep kita adalah konsep kekayaan, tetapi kita tidak pernah hidup melekat di dalam Tuhan. Akhirnya bagaimana? Kaya di dunia tapi engkau masuk neraka. Bapak Ibu mungkin masih berpikir, neraka meneh ngapusi tenan ki. Tidak Bapak Ibu, Alkitab itu sudah mencatat. Yesaya 66 itu sudah nulis itu. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, kenapa saya bertobat? Kenapa saya pada akhirnya kok sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kenapa saya memiliki semangat yang tinggi dalam ikut Tuhan? Kenapa? Karena saya pernah diperlihatkan oleh Tuhan melihat neraka, melihat surga. Itu yang menjadikan saya takut, menjadikan saya tuh bertobat. Kenapa? Itu real. Loh, zaman waktu saya dibawa melihat hal seperti itu, saya belum baca Alkitab loh Bapak Ibu. Waktu saya sudah mulai membaca, barulah saya kaget tuh, persis seperti yang tak lihat. Kenapa saya meninggalkan pekerjaan saya yang sekuler? Kenapa? Karena suatu hari yang seperti itu nanti akan ditinggal semua. Ditinggal, sekaya apapun Anda. Paling nanti yang menikmati anak cucumu. Anda dikubur pakai apa sih? Paling pol pakai jas, pakai sepatu yang hari ini mungkin lagi ngetren, ben ketok ganteng tinggal nidasi, sudah cuma itu dok. Ada petinya orang kaya dibawakan emas 1 ton gitu, kubur gitu ada, didodos maling pasti.
Makanya kuburan Tionghoa hari ini diapain? Dicor beton. Tapi lihat, manusia kerap kali sudah membaca firman, sudah mendengar firman-firman yang mungkin cukup mengerikan, tapi apakah bertobat? Tidak. Penghargaan yang Tuhan nanti mau berikan itu adalah penghargaan akhir. Prosesnya apa? Ya penderitaan dulu. Bukan proses kemakmuran, bukan teologi kemakmuran. Tetapi konsep yang diberikan Tuhan inilah yang akan pada akhirnya nanti menyelamatkan hidup kita semuanya. Yaitu hal yang kedua, salah konsep. Yang ketiga, karena tidak mau membuka hati. Kenapa tidak mau buka hati? Firman itu cuma dianggap angin lalu. Tapi dalam ayat 19-22 dikatakan barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Ya contohlah, Anda punya anak, saya punya anak. Anak saya salah. Zaman dulu Bapak Ibu, sebelum saya kenal Tuhan. Oh, tak cupuke penjalin, tak hajar, tak setrap, tidak boleh keluar rumah. Loh Bapak Ibu percaya nggak percaya? Hajaran teguran yang saya lakukan karena saya cinta, kasih kepada Michael. Michael sempat kecewa, sakit hati kepada saya. Waktu sakit hati gimana? Diajak ngomong meneng we. Nggak mau komunikasi, diajak ngomong mau. Istri saya yang jadi perantara, saya tanya, Michael kok meneng baik kenapa? Istri saya jawab, takono dewi. Lho nek gelem nyauri ora apa-apa, ora gelem nyauri kok. Sama, kita kadang-kadang ditegur, dihajar oleh Tuhan, malah kita ngindari Tuhan. Berarti kalau kita masih punya sikap seperti itu kan berarti kita ini kanak-kanak. Anak-anak ditegur kan mesti mutung. Tapi cinta Tuhan, kasih Tuhan itu terus akan mengingatkan kepada kita semuanya supaya apa? Kita bisa sampai dalam ayat 21. Harus menang. Memang hajaran itu enggak enak. Tidak enak pasti. Makanya Yesus berkata, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kadang kita enggak rela. Kita berkata, oh Tuhan jahat. Oh papa mamahku jahat. Duh, papa mamahmu kan orang yang jelas sudah makan asam garam. Tapi lihat anak itu kepengennya gimana? Mencari jalan sendiri. Ya ora apa-apa ento. Lah engko nek soro piye? Makanya dalam surat 2 Korintus dikatakan apa? Penderitaan yang datang dari dunia itu menghasilkan kematian. Tapi penderitaan yang datang dari Tuhan itu akan menghasilkan pertobatan yang akan mengerjakan perkara-perkara besar. Jadi kadang-kadang kita diizinkan ada masalah yang dari Tuhan, ada masalah yang dicari dewi. Kalau yang dari Tuhan mesti enak. Tapi kalau dicari sendiri, kamu akan menderita selamanya.
Makanya Yesus berkata apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi kenapa kita sulit untuk menerima penghargaan dari Tuhan? Karena kita tidak mau membuka pintu hati kita. Tuhan berkata, membukakan pintu. Tolong poin 3 gambarnya. Nah, tolong dibesarkan aja. Bapak Ibu lihat fotonya Tuhan Yesus lagi ketuk pintu. Betul? Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh. Pintunya tidak ada handle-nya. Kenapa tidak ada handle-nya? Gambaran ini adalah gambaran Tuhan sedang ketuk pintu hatimu. Setiap hari gini loh. Tuhan kepingin, bukalah dari dalam. Tapi kita mengeraskan hati. Kita menganggap bahwa itu enggak penting. Yang paling penting aku senang. Yang paling penting aku happy. Tapi Tuhan dengan sabar akan ketuk pintu hatimu terus. Makanya ayat terakhir berkata apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin Bapak Ibu. Kita semuanya punya telinga, amin. Sudah tiba waktunya. Apa itu? Harus semangat. Jangan suam-suam kuku, jangan malas, jangan ogah. Apapun yang jadi masalahmu, itu tipu daya iblis. Begitu engkau punya perasaan malas, begitu engkau ogah-ogahan, engkau punya perasaan-perasaan yang salah dalam batinmu, iblis sedang menipu hidupmu. Kenapa? Malas. Coba orang kalau lagi nggak mau ibadah ditanya coba, kenapa nggak ibadah? Males. Lah kenapa males? Yo males baik, sudah tidak ada alasan. Ogah. Terus yang kedua apa saudara? Salah konsep. Lu kok gereja itu kudune golek seneng. Lu mau gereja itu kan kudune kan ya happy. Aku enggak cari penderitaan. Salah konsep. Dan yang ketiga jelas, karena tidak mau membuka pintu hati. Kita terus mengeraskan hati. Tapi pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, sedang ditunggu oleh Tuhan Yesus untuk berbenah. Waktunya tidak lama. Jangan sampai kita menyesal karena kita ketinggalan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita bersama-sama berdiri. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama renungkan sejenak. Sudahkah konsep kita benar di hadapan Tuhan? Konsep kekudusan, bukan konsep kekayaan. Konsep kebenaran karena Roh Kudus, bukan karena konsep secara pribadi. Yakin percaya, ketika konsepmu benar, maka segala anugerah yang dari surga, penghargaan yang daripada Tuhan, itu akan menjadikan dirimu diangkat tinggi. Hari ini kita belajar apa yang menjadi penghalang dan keinginan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama berbenah. Bersama-sama kita menghambakan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati. Karena dengan kau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang itu akan memiliki bumi, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Teguhkan untuk kami semuanya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
Bapa, terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan saat pagi hari ini di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan, kami boleh mengubah setiap kehidupan kami untuk menjadi seturut dengan gambar-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, semakin hari kami terus Tuhan, Engkau jumpai semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu, meteraikan perkataan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan setiap perkataan firman-Mu. Engkau terus pakai setiap pelayanannya Tuhan, untuk terus menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap penyampaian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, sebentar kami Tuhan, anak-anak-Mu akan memberikan sebagian dari apa yang boleh kami berikan. Biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama memberikan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikan dan kuduskan untuk setiap persembahan yang sebentar akan kami berikan. Engkau juga memberkati untuk imamat yang akan bertugas. Engkau berkati dengan berkat sepenuh. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini kembali. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan yang baik dan yang terus menerus yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Dengan kami bisa datang beribadah, itu tanda bahwa kami diberkati dan kami sehat. Amin. Kami mampu dan kami kuat. Amin. Itulah sebabnya Tuhan melalui ibadah kami boleh semakin mengenal akan perkataan-perkataan Tuhan, mengenal maksud hati Tuhan. Amin. Dan melalui berkat-berkatan firman yang terus-menerus Tuhan ingatkan, kami semakin waspada, kami semakin berbenah, dan sampai pada akhirnya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena yang sakit, mengalami kelemahan, bahkan mereka yang sedang bepergian keluar kota. Kami berdoa Tuhan supaya kekuatan anugerah mengalir atas mereka semuanya. Dan mengingat juga Tuhan untuk perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan memberikan keamanan,
Tuhan memberikan hal yang damai, semua kericuan, hal-hal yang tidak baik diredam, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Indonesia yang merdeka dipenuhi damai. Amin. Indonesia merdeka penuh sejahtera. Amin. Rakyatnya diberkati oleh Tuhan dan rakyatnya menerima kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami Ibu Gioklian yang tepat hari ini berulang tahun. Kiranya Engkau menolong, memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, hal yang baik dan bahagia bersama seluruh keluarga, sehingga nama Tuhan dipuji dan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat, kami pulang dengan membawa damai. Amin. Kami pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan. Amin. Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya